dalam urusan dunia, warzuqhum minas samarat, dalam doa Nabi Ibrahim ini ditempatkan pada urutan yang terakhir. Maka doa Nabi Ibrahim ini mengandung sebuah pelajaran. Ketika kita memiliki keturunan yang kuat akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, maka urusan dunia ini dengan sendirinya akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan yang terbaik. Nah, di antaranya ada 2 ayat yang secara spesifik merujuk pada Nabi yang telah ditentukan. Nah, di antara sekian banyak Nabi, kedua Nabi yang Allah perintahkan secara tersurat di dalam Al-Quran, yang pertama adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, terdapat di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk diri kalian teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga para pengikutnya. Ibadallah, ada apa rahasia di balik perintah Allah untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan? Ketika kita membaca tentang kisah-kisah para nabi, ada keistimewaan di balik kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama, beliau memiliki kekuatan doa. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian puluh tahun tidak kunjung diberikan keturunan. Akan tetapi beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Yang pada akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir usianya. Sekalipun doa dikabulkan di akhir usianya, beliau tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, sebagian disebutkan dalam Quran surat Ibrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku Maha mendengar doa. Inilah di antara bentuk syukur Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki kekuatan dan keistiqomahan di dalam berdoa. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya tidak boleh berputus asa manakala doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Ibrahim puluhan tahun memanjatkan doa kepada Allah dan pada akhirnya doa itu berbuah manis. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kita amati di setiap doa beliau, beliau selalu menyertakan kebaikan untuk dzurriyyah. Selalu menyertakan kebaikan untuk anak keturunannya. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim. Beliau tidak hanya berdoa untuk kebaikan
diri beliau sendiri. Akan tetapi beliau berdoa untuk kebaikan anak keturunannya. Nah, di antara konsep ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti dapat kita jadikan sebagai teladan. Yang pertama, ya, diabadikan di dalam Quran surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum masuk pada isi doa itu, beliau mohon kepada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota ini, jadikanlah negeri ini, ya, yaitu kota Makkah, menjadi kota yang aman. Maka beliau bermohon kepada Allah untuk kebaikan generasi, yaitu dengan mempersiapkan lingkungan yang baik. Baru setelah itu beliau bermohon, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari penyembahan terhadap berhala. Maka isi dari doa ini yang pertama adalah penguatan akidah. Beliau mohon kepada Allah agar akidah tauhid anak keturunannya, generasinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan pada poin doa yang pertama ini disertai dengan penjelasan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, karena berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Maka prioritas yang pertama dalam doa kita, mohon kepada Allah agar anak turun kita dikuatkan akidahnya. Barulah kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Yaitu beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka istiqomah untuk mendirikan sholat. Istiqomah untuk menegakkan sholat. Ya. Maka poin yang kedua, setelah penguatan akidah adalah kekuatan ibadah. Beliau bermohon kepada Allah agar ibadah anak keturunannya senantiasa dibimbing dan diistiqomahkan. Dan disebutkan ibadah di situ adalah sholat. Dan sholat ini nanti dalam redaksi doa Nabi Ibrahim diulang sebanyak 2 kali. Bahkan nanti di ayat selanjutnya beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Maka inilah pentingnya para orang tua untuk memperhatikan sholat anak-anak kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan isi yang ketiga, poin yang ketiga dari kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik generasi, mendidik anak keturunannya, beliau mohon kepada Allah, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu untuk cenderung, condong, menyukai atau mencintai generasi-generasiku. Nah, ini artinya apa? Yang ketiga ini adalah kaitannya dengan perbaikan akhlak atau perbaikan moral atau perbaikan sosial. Karena pada umumnya masyarakat itu lebih cenderung suka kepada generasi yang baik akhlaknya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab ya di tengah-tengah masyarakat. Adapun isi dari doa yang keempat, beliau memohon kepada Allah, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rizki, yaitu berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan dunia, warzuqhum minas samarat dalam doa Nabi Ibrahim ini ditempatkan pada urutan yang terakhir. Karena memang dunia tidak layak dan tidak pantas untuk didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan akidah, ibadah, dan juga akhlak. Maka doa Nabi Ibrahim ini mengandung sebuah pelajaran ketika kita memiliki keturunan yang kuat akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, maka urusan dunia ini dengan sendirinya akan mengikuti.
Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mencontoh, semoga kita dapat meniru, kita dapat meneladani dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya beliau memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Untuk itu, wahai para orang tua, jangan pernah berhenti berdoa untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan generasi-generasi kita. Dan semoga Allah menganugerahkan kita anak keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.